Besar sekali jejak kakinya. Menurutmu, ini jejak apa? Mungkin monyet besar. Halo, Riri, Magic Tales everywhere. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Menegangkan. Misi memperingatkan Malin Kundang si anak durhaka. Aku melayang di udara. Aduh. Untung saja aku bisa mendarat dengan benar. Kalau tidak, kakiku pasti terluka. Pantai! Indahnya! Yuhu! Aku bisa bermain air! Jangan main air di sana. Eh, Di area ini banyak karang tajam. Nanti kakimu bisa terluka. untung saja. Terima kasih telah menolongku. Oh iya, namaku Riri. Aku baru saja datang ke negeri ini. Sama-sama, namaku Malin Kundang. Panggil saja aku Malin. Malin Kundang. Kenapa? Tidak apa-apa. Nama itu terdengar tidak asing. Gawat. Ternyata aku masuk ke cerita rakyat Malin Kundang. Anak yang bandel dan durhaka itu. Bagaimana caranya aku keluar dari cerita ini? Riri, kau mau ikut ke rumahku? Aku baru saja menangkap ikan. Kita bisa meminta ibuku untuk memasaknya. Iya, boleh. Ibu, aku pulang. Aku membawa tamu hari ini. Selamat datang, Malin. Siapa gadis kecil ini? Namanya Riri, Bu. Ia baru saja datang ke negeri ini. Jadi sekalian ku ajak kemari. Saya Riri, Bu. Salam kenal. Hasil tangkapan hari ini sangat banyak, Bu. Ayo segera kita masak. Wah, banyak sekali. Malin, bantu ibu dulu memasak nasi ya. Ibu akan membuat bumbu untuk ikan dulu. Malin siap membantu, Bu. Aku juga ikut bantu ya. Ini enak sekali. Maaf ya Riri, ibu hanya bisa menyajikan ikan. Tidak apa, Bu. Aku suka ikan kok. Andai saja kita punya banyak uang, pasti bisa membeli lauk lainnya. Apa aku merantau saja ya? Merantau? Bekerja di kota? Iya, Pak Kapten sebenarnya sudah beberapa kali ingin mengajakku berdagang ke negeri seberang. Harga ikan di sana lebih mahal, jadi uang yang dihasilkan pun lebih banyak. Ini dia. Malin Kundang pasti tetap pergi meskipun dilarang oleh ibunya. Tapi aku ragu. Aku tak tega jika harus meninggalkan ibu sendirian di rumah. Kok berbeda? Malin yang ini tidak keras kepala. Malin, kau sudah besar sekarang. Kau boleh pergi kemana saja. Ibu pasti baik-baik saja, meskipun tinggal sendirian. Jadi, ibu mengizinkanku pergi merantau? Tentu saja, sering-seringlah pulang untuk menengok ibu. Itu pasti. Terima kasih, Bu. Aku akan berangkat besok. Malin Kundang di sini sungguh baik hati dan juga berbakti. Tapi kalau menurut cerita aslinya kan dia anak durhaka. Apa yang membuat dia berubah ya? Aku pergi dulu, Bu, Riri. Hati-hati, Malin. Doa ibu selalu menyertaimu. Tunggu, aku ikut Kak Malin ya. Bu,
juga ingin melihat negeri seberang. Apa kau yakin, Riri? Perjalanan laut itu jauh loh. Tidak apa-apa, Bu. Aku ingin menemani Kak Malin. Baiklah kalau begitu. Hati-hati di perjalanan ya. Malin kecilku, hati-hatilah selama perantauanmu ya nak. Maafkan aku, Bu. Aku melakukan ini demi ibu. Aku akan membahagiakan ibu. Kak Malin, aku pasti akan melindungimu agar kamu tidak berubah jadi anak durhaka. Malin, hujan badai akan datang. Cepat, bantu menarik layar. Baik, Pak. Kak Malin, selain berbakti, orangnya juga giat. Pantang menyerah, juga gigih. Aku yakin cerita Malin Kundang bisa berubah. Kita sampai, Riri. Itukah pulaunya? Wah, ramai sekali. Rumor negeri yang sibuk itu benar adanya. Malin, mau sampai kapan berdiri di situ? Ayo, mulai jual ikan-ikannya. Ah, iya, baik Kapten. Ikan segar, ikan segar. Silakan dibelikannya, Bu. Besar-besar loh. Wah, iya, terlihat segar. Jika ibu yang memasak ikan ini, pasti keluarga di rumah tambah sayang sama ibu. Hehehe. Hahaha, bisa saja beli 2 ekor deh kalau begitu. Siap, Bu. Segera saya bungkuskan. Mantap, Riri. Kita dapat banyak untung hari ini. Itu karena Kak Malin memang pintar berdagang. Halo anak muda, apakah kau yang menjual ikan di pasar tadi? Iya, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Maukah kau ikut membantuku menjual barang daganganku? Apa itu? Aku berdagang kain sutra. Tadi di pasar kulihat kau pandai menjual barang. Mau bekerja denganku? Ah, kain sutra. Tentu saja, Tuan. Kapan aku bisa mulai? Kau bisa mulai besok. Datanglah ke rumahku yang ada di ujung jalan pasar. Baik, Tuan. Berita bagus, Riri. Aku akan jadi orang kaya. Pasti ibu senang. Wah, rumahnya besar sekali. Ayo kita masuk. Ini kain sutra yang harus kau jual. Aku sudah mencoba menjualnya, tapi hanya sedikit yang laku. Kainnya bagus sekali. Baik, Tuan. Akan kucoba menjualnya. Kain ini sangat bagus. Pasti akan laku. Aku percaya kamu. Nah, gantilah bajumu dengan yang lebih bagus. Terima kasih banyak, Tuan. Tuan terlalu baik. Saya akan berusaha tidak mengecewakan Tuan. Silakan, Tuan. Kainnya halus dan lembut. Dipakai pasti terasa nyaman. Kainnya juga ringan ya. Kak Malin memang pandai berdagang. Pantas saja ia bisa menjadi kaya. Terjual habis dalam 1 hari saja. Luar biasa. Oh iya, perkenalkan ini putriku. Salam kenal, Tuan Putri. Saya Malin Kundang. Malin, kau sangat pandai berdagang. Bahkan, aku butuh seminggu untuk menjual 1 kain. Aku ingin menjodohkanmu dengan putriku. Dan kelak kau meneruskan usahaku. Menikah dengan Tuan Putri, Tuan? Tuan, tidakkah ini berlebihan? Tidak, ini sudah kupikirkan matang-matang setelah melihat hasil kerjamu. Baiklah, Tuan. Aduh. Baiklah, kita akan laksanakan pernikahan dalam waktu dekat. Kak Malin, kau benar-benar ingin menikahi putri tuan itu? Mengapa kau bertanya begitu, Riri? Aku pernah mendengar orang-orang di pasar membicarakannya.
Katanya ia sombong dan serakah. Aku juga mendengar kabar itu. Lalu, mengapa kau tetap menerimanya? Tuhan sudah banyak membantuku sampai aku bisa sukses seperti sekarang. Jika aku menolak, bagaimana aku bisa membantu ibu di kampung? Tapi, ibumu juga pasti tidak akan senang jika kau menikah dengan orang yang bersifat buruk. Jika ia memang memiliki tabiat buruk, aku akan mengubahnya. Aku yakin dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Semoga saja Kak Malin benar-benar bisa mengubah sifat istrinya, agar dia tidak bernasib buruk seperti Malin pada cerita aslinya. Malin, putriku, aku ingin kalian pergi ke negeri seberang. Ke negeri seberang? Betul. Kita harus mengenalkan kain-kain terbaik kita ke negeri seberang. Tapi, di negeri seberang itu miskin, Ayah. Mereka tidak akan mampu membeli kain-kain kita. Jangan begitu, putriku. Di negeri itu sekarang sudah berkembang. Kita juga harus melihat ini sebagai peluang. Negeri seberang ya? Berarti Kak Malin bisa sekaligus bertemu dengan Ikan. Maksudnya ikan, Ayah. Ikan di laut sana sangat melimpah. Hohoho, lekaslah berkemas. Kalian akan berangkat sore ini. Baik, Ayah. Kak Malin, apa maksudmu tadi? Kak Malin malu jika mempunyai ibu di negeri yang miskin. Bukan begitu, Riri. Dulu, kakak bilang akan mengubah sifat istri kakak. Tapi, sekarang justru Kak Malin yang berubah. Aku tak berubah. Aku hanya butuh waktu. Kak Malin, menunggu apa lagi? Jika kau tidak mulai sekarang, hal buruk bisa menimpamu. Sudahlah, Riri. Biarkan aku berpikir sendiri. Nanti saat bertemu dengan ibu, kakak tidak boleh bersikap kasar. Itu tidak mungkin terjadi. Janji ya? Iya. Kapal siapa itu? Besar sekali. Ah, itu kapal Malin Kundang. Ia sudah menjadi orang sukses sekarang. Wah, iya. Itu Malin. Dia sudah dewasa sekarang. Siapa itu di belakangnya? Cantik ya. Malin? Malin Kundang? Apakah itu anakku? Siapa orang tua itu? Malin, anakku. Anak. Dia itu ibumu. Itu. Dia ibumu atau bukan? Tunggu dulu. Dari dulu aku sudah curiga pada asal-usulmu. Ternyata benar. Kau berasal dari keluarga miskin. Kak Malin! Gawat! Aku ketiduran! Aku harus mengingatkan Malin agar ia tak jadi batu. Semoga belum terlambat. Kak Malin! Malin, kau Malin anakku kan? Ayo, mengaku saja. Belum terlambat. Dia bukan ibuku. Tidak. Aku tidak mempunyai ibu tua seperti ini. Ayo, sebaiknya kita pulang saja. Kak Malin, kau kan sudah janji akan bersikap baik pada ibu. Aku tak kenal ia. Ibuku tak seperti itu. Minta maaf, Kak. Sebelum semuanya terlambat dan kakak mendapatkan hukuman. Malin, Malin, jika kau memang anakku, Tuhan tolong berikan balasan yang pantas untuknya. Kawan! Hujan badai ini terlalu kuat! Kapal kita akan karam! Tidak!
Kapal mulai karam! Musnah, hilang semua. Ah, ada pulau di sana. Kenapa pasir ini tidak mau hilang dari badanku? Ibu, maafkan aku. Pada akhirnya, aku tak bisa menolong Malin Kundang. Teganya, Toba mengingkari janji Putri Ikan. Hah? Alat pancing? Aku ada di mana ini? Kenapa aku bawa pancing? Aku kan tidak bisa memancing. Aku bisa mengajarimu, Dek. Siapa kakak ini? Namaku Top. Siapa kau, gadis kecil? Namaku Riri, Kak Top. Riri, alat pancingmu terlihat sangat kuat. Dan aku punya umpan yang bagus. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Memancing bersama? Boleh saja, Kak Top. Di sini tempat favoritku untuk memancing. Ikannya banyak. Wah, pasti Kak Top sering dapat banyak ikan ya? Iya. Oke, umpan terpasang dengan baik. Ya. Selanjutnya tinggal menunggu ikannya mendekat. Ah, lama tidak, Kak? Memancing itu harus sabar, Riri. Itu, umpannya dimakan ikan. Kau benar, Riri. Kuat sekali. Pasti ikannya besar, Kak. Ikannya melawan. Aduh, berat. Jangan sampai kalah, Kak. Ikan ini kuat sekali. Aku sampai ikutan ketarik. Aku tidak akan kalah. Wah. Wow. Besarnya. Kak Top, ini tempayannya. Ah, iya. Tempayannya sampai tidak cukup. Ikan apa ini? Besar sekali. Aku punya firasat kalau ini ikan yang sangat istimewa. Ada banyak sekali cerita tentang putri ikan. Siapa tahu ini adalah putri ikan atau putri naga. Benar-benar. Bagaimana kalau kakak bawa pulang saja dan dipelihara? Boleh juga. Lumayan bisa jadi teman. Mau ikut ke rumahku, Riri? Aku masakan ikan yang lezat untukmu. Loh, katanya mau dipelihara. Bukan ikan ini. Aku masih punya banyak ikan segar di rumah. Nah, kita taruh ikannya di sini saja. Hanya ini satu-satunya wadah besar yang aku punya. Jangan khawatir, ikan. Aku tidak akan memasakmu. Kak Top pasti akan merawatmu dengan sepenuh hati. Riri, ikannya ada di kolam samping rumah. Tunggu di sini sebentar ya. Aku ambil dulu. Apakah aku boleh ikut? Nanti kamu boleh pilih ikan yang paling besar. Suara apa itu? Suaranya dari dapur, Kak. Jangan-jangan... Ada yang mencuri ikanku. Apa ini? Emas? Dari mana emas ini? Itu emas untukmu, Top. Siapa kau? Akulah ikan yang kau tangkap, Top. Tunggu dulu. Pemuda yang menangkap ikan besar.
ikan itu berubah menjadi putri cantik. Memberikan banyak sekali uang. Jangan-jangan nama kakak adalah Toba. Iya, namaku Toba. Tapi kau bisa memanggilku Top saja. Lalu, apakah putri akan tinggal di sini bersama Kak Toba? Tolonglah, jawab tidak. Jangan tinggal di sini. Bagaimana kau bisa tahu? Di kerajaanku ada satu aturan. Manusia yang menyelamatkan nyawa kami akan kami bantu sepanjang hidupnya. Tapi ada satu syarat. Tidak boleh menceritakan kepada orang lain bahwa putri adalah putri ikan. Loh, kok kamu tahu rahasia ini juga? Aduh, apakah cerita asal-usul Danau Toba akan dimulai sekarang? Di akhir cerita, desa ini akan diterjang banjir besar dan berubah menjadi danau. Kenapa hal ini harus dirahasiakan? Karena jika rahasia ini terbongkar, hal yang sangat buruk akan terjadi. Bagaimana? Bisakah kau merahasiakan ini semua? Baiklah, kau bisa mengandalkanku. Aku akan menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Aduh, bagaimana ini? Apakah kami bisa selamat dari banjir besar itu? Lalu, kisahnya pun berjalan seperti dalam cerita. Kak Toba menggunakan koin emas itu untuk membeli sawah. Ia kemudian menikahi putri ikan dan hidup bahagia. Tak lama, lahirlah seorang bayi laki-laki yang lucu. Semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi... Ayah, pokoknya aku mau ke tapel yang besar itu. Iya, Samosir. Ayah akan membelikannya untukmu. Ayah, sebaiknya jangan selalu menuruti semua keinginan Samosir. Tidak apa. Cuma sekali ini saja kok. Ini bukan cuma 1 atau 2 kali saja. Kalau terus dituruti, dia bisa tumbuh jadi anak yang malas dan manja. kata istrimu ada benarnya, Kak Toba. Kau terlalu memanjakan Samosir. Ah, tidak juga. Aku mendidiknya dengan baik kok. Kak, apa kakak tidak melihat Samosir? Dia sangat malas dan suka berbuat jahil juga. Itu kan hal yang wajar untuk anak seusia dia. Iya, tapi... Ayah! Ayah! Samosir, Kenapa ia ke sini? Aku diminta ibu untuk mengantar bekal makan siang punya ayah. kau lihat Riri, Samosir bukan anak yang pemalas. Berarti didikanku tidak keliru dong. Kemarilah Samosir. Aduh, kakiku kena lumpur. Ini ayah. Ibu masih sibuk, tapi ia bilang akan menyusul. Terima kasih Samosir. Ayah, aku langsung pulang ya. Aku belum membereskan mainanku tadi. Makanlah dulu bersama kami Samosir. Kau pasti lapar. Ini kan waktunya makan siang. Baiklah. Kita kan jarang makan siang bersama. Ini kesempatan langka, tidak boleh dilewatkan. Mari kita kenapa kok kosong begini? Maaf ayah. Tadi aku lapar. Aku cuman ingin makan sedikit saja. Tapi tiba-tiba saja sudah habis. Kau? Kak Toba, jangan marah. Maafkan aku ayah. Tolong jangan beritahu ibu. Kak Toba, tahan. Jangan dikatakan. Aku sudah mendidikmu dengan baik, tapi kau malah seperti ini. Kau memang anak ikan. Aku adalah anak ikan. Ibuku ikan. Apa yang kau katakan? Istriku. Tak kusangka kau telah mengingkari janjimu. Tunggu istriku. Aku tak bermaksud. Sudah terlambat.
Aku mendengarnya sendiri. Kau tak bisa menjaga janji. Kini, terimalah akibatnya. Tunggu, aku bisa jelaskan. Tidak, tidak. Ini tidak baik. Kita harus segera naik ke gunung. Ke gunung? Percayalah padaku. Samosir! Ayah! Katoba! Desanya berubah menjadi danau. Orion! Orion! Tolong aku! Orion! Inilah cerita tentang asal-usul Danau Toba. Danau yang terbentuk karena telah melanggar janji. Legenda Dewi Sri. Kenyang. Aku siap berpetualang. Sudah selesai. Ayo pergi sekarang. Levi, sarapanmu belum kamu habiskan tuh. Aku habiskan nanti saja. Udah buru-buru nih. Aku sudah tidak sabar. Heh, Levi ini kalau makan selalu tidak dihabiskan. Semuanya sudah siap. Saatnya berpetualang. Hah? Di mana ini? Hutan lagi. Syukurlah di hutan tropis. Iya, tidak perlu jaket tebal. Seperti di kerajaan iceberg Putri Alisa. Lihat, ada burung tukan. Paruhnya besar sekali. Pasti kuat. Iya kan? Di sana ada burung elang Jawa. Sayang sekali, burung-burung ini sudah langka di tempat kita. Seharusnya burung ini dilestarikan, bukan diburu. Selain diburu, hewan ini menjadi langka karena habitatnya mulai rusak. Habitat? Hutan ya maksudnya? Iya, hutan kita mulai banyak yang rusak. Apa-apaan ini? Banyak sekali pohon tumbang di sini. Tapi aneh, ini bukan tumbang alami. Seperti ada seseorang yang merusaknya secara sengaja. Ada jejak kaki juga. Besar sekali jejak kakinya. Menurutmu, ini jejak apa? Mungkin monyet besar atau raksasa. Riri, kau tahu apa yang harus dilakukan di saat seperti ini kan? Tentu saja. Lari, Levi! Dia cepat juga. Makanya lari lebih kencang. Ia merusak semua pohon. Levi, ke sana. Maksudmu lubang kecil itu? Cepat, ia semakin mendekat. Ia tidak akan menangkap kita kan? Semoga saja. Lubang ini terlalu kecil untuk dia. Ia sudah pergi kan? Tunggu, Levi. Kenapa? Tunggu hingga suara langkahnya menghilang.
Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Semoga tidak bertemu raksasa itu lagi. Akhirnya kita sampai di perkampungan. Tapi kok gersang begini? Tanamannya rusak semua. Apakah ini ulah raksasa itu? Kurasa begitu. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Ada apa Dewi Sri? Sedana? Kalawareng, raksasa itu menghancurkan semua tanaman yang ia jumpai. Banyak hutan yang rusak karena dia. Jika ini diteruskan, bumi akan semakin hancur. Aku harus turun ke bumi. Aku ikut. Sebagai saudara, aku wajib melindungimu. Baiklah, tolong bantu aku menghentikan Kalawareng. Raksasa itu sepertinya sudah menghancurkan banyak tanaman di wilayah ini. Betul. Bagaimana menghentikan raksasa ini ya? Gempa. Bukan! Itu raksasa yang tadi! Levi! Lari lagi, Levi! Aku sudah tidak kuat lagi. Aku menyesal tak menghabiskan sarapanku tadi. Levi! Bangun, Levi! Raksasa semakin mendekat! Menjauhlah dari sini. Berlindunglah di balik Dewi Sri. Siapa? Berlindunglah di belakangku. Biarkan Sedana bertarung dengan Kalawareng. Anda Dewi Sri. Dewi, bidadari kayangan. Mereka adalah dewi dan dewa dari kayangan. Pasti kuat kan? Mereka bisa mengalahkan raksasa jahat itu kan? Tenang saja, aku percaya Sedana dapat mengalahkan Kalawareng. Ayo Kak Sedana! Kalahkan Kalawareng. Yeay, berhasil! Yeay! Kalawareng berhasil dikalahkan. Bagus, ia sudah tidak bisa bertarung lagi. Aku akan mengubahnya. Berubah jadi babi hutan. Kau berhasil, Sadana. Kakak hebat sekali. Keren! Tapi semua ini belum berakhir. Kalawareng sudah menghancurkan lahan dan merusak semua tanaman. Sedana, aku tidak bisa kembali ke kayangan sekarang. Aku akan tinggal di bumi untuk sementara waktu. Kenapa? Aku harus memperbaiki wilayah ini agar kembali subur. Dengan sisa kekuatanku, aku ingin membantu manusia di bumi. Kalau begitu, aku juga akan tinggal di sini. Aku akan selalu melindungimu. Semoga pengorbanan kita tidak sia-sia. Aura Dewi Sri berubah menjadi lahan padi. Ajaib. Kalawareng masih hidup, hanya kekuatannya saja yang berkurang. Ia pasti akan kembali merusak tanaman padi Dewi Sri ini lagi. Jika begitu, aku harus terus melindungi Dewi Sri. Kak Sedana berubah menjadi ular. Kalawareng berubah menjadi babi hutan. Dewi Sri berubah menjadi padi. Sedana berubah menjadi ular. Aku paham sekarang. Kalawareng yang berubah menjadi babi hutan adalah hama yang sering merusak tanaman padi.
Karena itulah Sadana berubah menjadi ular sawah. Babi hutan kan takutnya sama ular sawah. Mereka hebat sekali ya, bersedia berkorban untuk orang lain. Kau benar, Levi. Dewi Sri dan Sadana memang luar biasa ya. Mulai sekarang, habiskan nasimu, Levi. Iya, akan kuingat selalu pengorbanan Dewi Sri. Riri dan Mentiko Batuah. Batu ajaib dari Aceh. Dahulu kala, di kerajaan Simelu, tanah Aceh, hiduplah seorang raja dan permaisuri yang sudah lama mendambakan seorang anak. Siang dan malam, mereka bersemedi di hulu sungai yang sunyi, memohon agar keinginan mereka dikabulkan. Tak lama kemudian, lahirlah seorang putra bernama Rohib. Namun, Rohib tumbuh menjadi anak yang manja dan belum mandiri. Karena itulah, raja mengirim Rohib keluar dari istana agar ia belajar mandiri. Setelah itu, Rohib akan mendapatkan Mentiko bertuah. Mentiko bertuah? Apa itu, Riri? Batu bertuah, Orion. Batu ajaib yang bisa menghasilkan banyak sekali emas. Batu, tapi bisa menghasilkan emas? Benar. Kalau bisa memiliki batu bertuah ini, kita bisa kaya. Menarik sekali ya ceritanya. Apa kamu mau pergi ke kerajaan Simelu? Kita cari batu bertuah itu. Boleh juga. Ayo kita cari. Magic Tale mulai cerita. Riri, bukankah kita seharusnya mendarat di istana? Mengapa kita justru berada di tengah hutan seperti ini? Aduh, Orion. Kenapa? Ada apa? Lihat di sebelah sana. Dia adalah Rohib, tokoh utama yang kita cari. Tolong Tuan, jangan sakiti burung ini. Apa maksudmu? Tolong bebaskan burung itu. Tidak ada yang gratis, anak kecil. Apa yang bisa kamu berikan kepadaku sebagai ganti burung itu? Itu saya hanya punya satu keping uang saja. Tolong terimalah. Baiklah, akan aku terima uang ini. Sampai jumpa lagi. Gawat, uangku jadi habis. Terbanglah burung, jangan sampai tertangkap oleh pemburu lagi. Aduh, perutku lapar. Tapi uangku sudah habis. Bagaimana ini? Halo, apakah kamu lapar? Kamu mau makan roti ini? Siapa kamu? Teman pemburu jahat tadi ya? Aduh, bukan. Namaku Riri. Riri, kamu terlihat mencurigakan, sama seperti pemburu tadi. Ini, makan dulu. Aku bukan teman pemburu tadi kok. Terima kasih ya. Tolong! Tolong! Suara siapa itu? Orion, apakah kamu dengar? Tolong! Tolong! Iya, ada suara yang meminta tolong. Tolong! Ada yang membutuhkan pertolongan. Aku harus mencari dan menolongnya. Hei, tunggu dulu! Dari mana asal suara itu? Tolong! Di sini tidak ada. Tolong! Ah, itu dia. Hei, tunggu dulu! Gawat, terlambat. Hei, tolong bantu aku. Namaku Riri, dan
Kamu yakin mau menolong ular itu? Kita harus menolong ular ini. Dia kan sedang kesulitan. Tapi... Aduh, aku lupa ceritanya bagaimana. Apakah rohib ini menolong ular? Atau kucing? Anjing? Aduh, hewan apa yang dia tolong? Bagaimana kalau ular ini adalah tokoh jahatnya? Jika kamu tidak mau menolongnya, aku akan menolongnya sendiri. Iya, aku akan menolongmu. Orion, tolong bantu kami. Baik, Riri. Aku akan menolong kalian. Wah, hebat sekali. Ya, semoga saja ular ini bukan tokoh jahat seperti di cerita kancil. Terima kasih. Terima kasih karena kamu sudah menolongku. Apa ini? Ini adalah mentiko bertuah. Apa? Mentiko bertuah? Batu ajaib itu. Terimalah. Batu ini bisa mengabulkan apapun keinginanmu. Tapi bukan aku yang menolongmu. Riri yang memintaku menolongmu. Jadi buat dia saja. Apa? Aku? Terimalah. Tidak. Aku tidak bisa menerimanya. Dia yang memintaku menolongmu. Jadi, batu itu buat dia saja. Benar. Kamulah yang pertama kali berniat untuk menolongku. Terimalah batu ini. Ucapkan apa keinginanmu. Dan batu itu akan mewujudkannya. Semoga batu itu berguna untukmu. Rohib, coba ucapkan apa keinginanmu. Iya, ayo cepat. Cepat, aku penasaran sekali. Apakah batu itu benar-benar bisa mengabulkan keinginan? Bagaimana kalau aku minta uang? Karena saat ini aku tidak punya uang. Tidak keluar uang? Apa caraku salah? Coba memohon dengan benar. Memohon dengan benar. Begini. Aku ingin meminta uang yang banyak sekali. Wah, kamu berhasil. Batu itu benar-benar ajaib. Batu ini terlalu berharga. Bagaimana jika ada orang jahat yang ingin mencurinya? Disimpan saja ke dalam tas. Aku tidak punya tas. Tasku sudah hilang. Simpan di kantong. Aku tidak punya kantong. Aduh. Bagaimana kalau dibuat kalung atau cincin? Aha, benar sekali. Dengan begitu, batu itu akan selalu melekat di badanmu. Kalian benar. Kalau begitu, kumpulkan uang ini dulu. Setelah itu, kita cari tukang perhiasan. Ngomong-ngomong, bagaimana caranya membawa uang ini jika kamu tidak punya tas? Kita gunakan selimutku saja. Nanti aku akan beli tas yang baru. Susah sekali. Batu permata ini terlalu rapuh. Aku kesulitan membuatnya menjadi cincin ataupun kalung. Benarkah? Apakah tidak bisa sama sekali? Sebenarnya dari mana anak-anak ini mendapatkan batu ajaib? Nilainya sungguh tidak terkira. Aku harus merebutnya. Tentu saja bisa aku usahakan. Aku ini tukang permata paling handal. Hanya saja apa? Hanya saja aku akan membawanya pergi. Batu bertuah ini tidak cocok untuk anak-anak kecil seperti kalian. Dia membawa kabur batu bertuahku. Ayo kita kejar.
teman tidak akan bisa mengejarku. Aduh! Rohib, ayo bangun. Aduh, kakiku sakit. Aku tidak bisa berlari lagi. Kamu pasti bisa. Kita tidak boleh membiarkan dia kabur membawa benda yang begitu berharga. Sudahlah, Riri. Dia sudah tidak terlihat lagi. Ini semua salahku. Aku memang anak yang tidak bisa bertanggung jawab. Anaknya manja dan tidak bisa mandiri. Semua ini salahku. Tidak, Rohib. Kamu itu anak yang baik. Asalkan terus berusaha dan mau berubah, kamu pasti bisa menjadi anak yang mandiri. Riri benar. Kamu belum kalah, Rohib. Kan masih ada aku. Kamu bisa membantuku? Tentu saja. Orion ini temanku yang paling hebat. Dia bisa membantumu. Benar sekali. Aku bisa membantu. Asalkan kamu mau berjanji padaku. Apa itu? Kamu harus semangat. Tidak boleh menyerah. Baiklah, ayo kita cari batu bertuah itu. Ayo! Batu bertuah itu terikat padamu, Rohib. Coba kamu perhatikan. Wah, benang apa ini? Itulah benang kehidupan yang menghubungkanmu dengan batu bertuah. Jadi, kalau kita mengikuti benang ini, kita bisa menemukan batu itu. Tepat, Riri. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo bergegas. Apa ini? Kenapa batunya tidak berfungsi? Aku buang saja. Ya. Tidak akan aku biarkan. Orion, Riri, sekali lagi kalian menyelamatkanku. Batu itu terhubung dengan jiwaku. Jika batu itu rusak, aku pun akan celaka. Hah, hampir saja kita melakukan kesalahan besar. Maafkan aku, ular. Jagalah benda milikmu dengan baik. Apakah aku pantas menerima ini? Barusan saja aku hampir membuatmu celaka. Kamu anak yang baik. Hanya saja masih ceroboh dan tidak waspada. Tapi aku percaya kamu akan menggunakannya dengan bijak. Sampai jumpa lagi. Oke, petualangan kali ini berakhir dengan baik. Saatnya kami pulang. Terima kasih, Riri, Orion. Sama-sama. Sebaiknya kamu juga pulang ke istana, Rohib. Iya, aku pasti akan pulang. Semoga ayah dan ibu bersedia memaafkanku. Tentu saja mereka bersedia memaafkan. Karena setelah ini, Rohib akan menjadi pemimpin yang dicintai rakyatnya. Benar kan, Orion? Kau benar, Riri. Nah, ayo kita pulang. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.